Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini terkait dengan pernyataan Hasto PDIP soal 7 prestasi Anies Baswedan disambut gelak tawa. Hasto PDIP ini adalah mempertanyakan prestasi Anies Baswedan, padahal sudah jelas-jelas sudah nampak di depan mata kita sendiri bahwa seperti apa prestasi Anies Baswedan. Masih mempertanyakan prestasi Anies Baswedan begitu. Ini lucu sekali begitu. Dan bagaimana komentar-komentar para netizen? Begini. Sekjen PDIP Hasto Kristianto meyakini orang-orang yang akan kebingungan saat ditanya 7 prestasi yang telah dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ada yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia banyak yang suka sama Anies Baswedan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Ini prestasi Anies Baswedan. Emang Hasto punya prestasi apa? Cuma bisa nangis-nangis bikin drama dan jangan lari terbirit-birit sampai ngumpet DWC waktu dikejar sama petugas KPK. Kalau soal prestasi jelas Ganjar Pranowo yang paling unggul. Dari R. Asnan, yang tambah utang makin banyak prestasinya siapa? Terus Kuli Semprot Sukek, Pak Delah yang korupsi sampai sekarang belum ketangkap petugas partainya siapa? Betul sekali, salah satunya kasus Wadas Iyoto. Jadi artinya bahwa masyarakat sudah tahu seperti apa prestasi Anies Baswedan saat ini. Kalau ditanya 7 prestasi Anies Baswedan sangat banyak sekali. Kita tinggal baca, tinggal browsing, atau kita jalan-jalan ke Jakarta. Itu sudah ada nampak di mata depan kita sendiri. Mengapa Hasto masih mempertanyakan prestasi Anies Baswedan begitu kan? Mari kita baca beritanya seperti ini. Ini pertanyaan Hasto PDIP soal 7 prestasi Anies disambut gelak tawa. Sentilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat mempertanyakan prestasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama memimpin ibu kota disambut gelak tawa oleh hadirin yang mendengarnya. Hal tersebut disampaikan oleh Hasto saat memberikan pidato dalam acara pelantikan pengurus Taruna Merah Putih di kantor DPD PDIP Jakarta. Mulanya Hasto berbicara mengenai kepemimpinan. Menurutnya seorang pemimpin harus memiliki rekam jejak yang baik dan hasil kinerjanya tanpa menggunakan politik identitas. Jadi begini, apa yang disampaikan Hasto itu adalah tidak melihat sejarah politik yang ada di Indonesia itu sendiri. Padahal setiap pemilihan apapun, mulai di kepala desa, terus kemudian bupati, gubernur, siapapun yang mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin daerah, apalagi sekelas presiden, maka tidak lepas dari politik identitas. Semuanya pasti menggunakan politik identitas. Karena apa? Karena pada hakikatnya politik identitas itu adalah sudah menjadi budaya bagi kita, mengakar bagi kita. Yang penting adalah pemikiran orang-orang seperti mencalonkan diri. Yang penting itu adalah satu, yaitu menang dan bisa mengalahkan lawan. Dan disinilah yang paling ampuh, semuanya pasti menggunakan politik identitas. Dan tidak hanya itu, perlu digarisbawahi apa yang disampaikan Hasto sebenarnya menjadi lelucon bagi kita. Artinya menjadi satu kritikan atau sentilan kepada Anies Baswedan. Tetapi di satu sisi itu menjadi bahan tawaan. Karena semuanya menggunakan politik identitas begitu. Mari kita lanjutkan kembali bagaimana beritanya. Terus kemudian Hasto, seorang peserta lantas menjawab bahwa salah satu prestasi Anies adalah membangun sumur resapan. Hasto lantas menyoroti perubahan Jakarta ketika dipimpin Joko Widodo, Jokowi dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Seperti diketahui, dua kader partai berlambang banteng itu merupakan gubernur DKI pendahulu Anies.
Menurut Hasto, di bawah kepemimpinan Jokowi Ahok, Jakarta menunjukkan perbaikan. Selain itu, dalam kepemimpinan mereka berdua, masyarakat juga bisa dengan mudah menyampaikan aspirasinya kepada pemimpinnya. Namun Hasto menilai hal itu berubah ketika tampak kepemimpinan beralih kepada Anies Baswedan. Ya, saya lihat bahwa ketika Pak Jokowi dan Pak Ahok memimpin DKI Jakarta, itu masih belum stabil dengan yang seperti konsep Anies Baswedan atau kepemimpinan Anies Baswedan saat ini. Saya yakin bahwa niatan dan semuanya Anies Baswedan bukan hanya bukan hanya untuk pribadi, tetapi untuk DKI Jakarta itu sendiri. Artinya adalah Pak Hasto ini sebenarnya dia tidak melihat seperti apa prestasi-prestasi Anies, malah dia melihat apa kegagalan-kegagalan Anies di belakangnya. Padahal kegagalan-kegagalan Anies terutama di Jakarta yang perlu harus kita tanyakan begitu. Artinya adalah bahwa dia hanya melakukan satu kritikan yang salah menurut saya. Dia tidak membaca prestasinya seperti apa, malah dia membaca sebuah kegagalan-kegagalan yang ada di DKI Jakarta. Dan disinilah yang kemudian orang-orang seperti Hasto ini adalah dia hanya mengatakan bahwa di era Pak Jokowi dan Ahok yang baik begitu. Jadi sekarang sudah tahu bahwa dari beberapa partai sering mengkritik Anies Baswedan agar elektabilitas dan popularitasnya itu adalah semakin turun terhadap Anies Baswedan. Dan sekarang itu sudah banyak para netizen itu sudah cerdas bagaimana bentuk prestasi Anies, bagaimana bentuk prestasi partai-partai yang korupsi yang sebenarnya. Dan disinilah yang perlu digarisbawahi bahwa Pak Hasto tidak membaca data-data prestasi Anies Baswedan. Mengapa masih mempertanyakan seperti itu begitu kan? Mari kita lanjutkan kembali. Usai pidato, Hasto menjelaskan maksud dia mempertanyakan prestasi Anies adalah agar masyarakat dapat menilai kualitas seorang calon pemimpin. Terlebih nama Anies kerap masuk dalam bursa calon presiden pada pemilu 2024. Kemudian PDIP adalah partai yang selama ini kerap berseberangan dengan Anies Baswedan ketika kritik kerap dilamatkan oleh partai berlambang banteng ini ke Anies. Anies sendiri selama ini kerap membanggakan beberapa pencapaian selama jadi gubernur DKI Jakarta sejak 2017. Misalnya soal sukses penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E di Ancol beberapa waktu lalu. Keberadaan Stadion Jakarta International Stadium JIS yang akan diluncurkan hari ini, pembangunan transportasi massal yang terintegrasi, aplikasi Jaki, hingga pembukaan ruang publik seperti Tabet Eco Park. Jadi begitu banyak prestasi-prestasi Anies Baswedan. Mengapa seorang Hasto ini masih tidak membaca sebuah data keberhasilan seorang pemimpin di wilayah itu masing-masing? Artinya adalah kepala daerah itu punya prestasi masing-masing. Saya yakin bahwa Pak Hasto ini adalah hanya mengkritik sebagai sentilan kepada Anies Baswedan, tetapi kritikan itu salah menurut saya. Artinya menurut saya adalah salah alamat terhadap kritikan Anies Baswedan, karena saya yakin Pak Hasto tidak membaca data apa prestasi Anies. Bisa jadi dia bisa membaca data, tetapi dia hanya ingin mengkritik mengkritik Anies Baswedan. Itu saja sebenarnya. Mari kita baca komentar-komentar para netizen begini. Turun gorong-gorong, bereskan air tersumbat. Kemiskinan Jawa Tengah naik 5 kali lipat. Memang mantap, pantas R. Asnan bangga betul, bersiap-siaplah punya Presiden Ganjar Pranowo 2024. Kasihan rakyat jelata, Jawa Tengah masih miskin dan gak pernah sholat karena kaum abangan. Kata siapa warga Jawa Tengah miskin? Justru orang Jawa Tengah itu kaya, hanya mereka tidak ingin dipandang. Wah, rata-rata orang Jawa Tengah itu punya tanah 2 hektar atau per orang. Sia-sia tuh memberinya akal pikiran jika sampai saat ini tak berfungsi sebagaimana mestinya.
Oh, jangan tanya soal prestasi. Kalau dibanding dengan capres yang ada, jelas Ganjar Pranowo yang paling unggul, sekaligus sangat berpeluang jadi presiden. Tahu nggak perkiraan perolehan suara Ganjar Pranowo 2024 nanti? Kalau belum tahu nanti saya akan kasih tahu. PDIP cuikin Ganjar Pranowo untuk Capres 2024. Puan Maharani, sosmed perlu dan kerja itu di lapangan. Jadi apa yang disampaikan saya itu adalah bagi orang yang pro atau kontra terhadap Anies Baswedan baik ke Ganjar sekalipun begitu. Artinya netizen itu sudah punya pandangan sendiri siapa pendukung Anies Baswedan, siapa pendukung Ganjar. Tapi tidak tahu kedua-duanya masih belum punya tiket untuk maju ke sana begitu. Dan disinilah yang kemudian penekanannya adalah siapapun yang kita harus pilih itu adalah benar-benar orang yang punya prestasi, punya rekam jejak yang baik seperti yang dilontarkan oleh Pak Hasto tadi. Jadi punya rekam jejak yang baik. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua.